Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program live TikTok di malam hari lewat pelayanan The WBSD ya. Kita bisa bersama dan saya menyambut semua saudara untuk sama-sama kita ngobrol bersama saya di malam hari ini. Kita akan bicara tentang banyak hal, terutama hal-hal yang hari ini lagi heboh ya, dimana kita tahu bahwa kepemimpinan ya, sebentar. Ya, jadi hari ini cukup dikejutkan gitu ya, bahwa Donald Trump bisa jadi presiden kembali. Saya sendiri tidak duga Bapak Ibu, karena dari survei-survei yang saya baca ya masih 50-50, dan beberapa bahkan masih mengunggulkan Kamala Harris gitu ya untuk menjadi presiden berikutnya. Jadi ketika apa namanya terjadi ya cukup 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 mengagetkan saya, jujur aja gitu ya. Karena saya duga sama kayak 4 tahun lalu, akhirnya di beberapa negara bagian kalah gitu ya, dan yang menang dari Demokrat. Jadi melihat fenomena ini ya, saya tadi punya tema sendiri untuk malam hari ini. Saya batalkan karena bagi saya tema ini, tema tentang Donald Trump back itu sesuatu yang lebih seksi ya, lebih lebih apa namanya uh, lebih menarik gitu untuk dibahas ya. Dan saya akan coba membagikan ya apa yang saya paham tentang semua tadi ya, sekaligus dalam perspektif akhir zaman yang saya memang dalami dalam perspektif Kristen ya. Saya sejak awal melayani sekitar 20-an tahun yang lalu, saya memang menyukai topik-topik eskatologi, doktrin tentang akhir zaman. Dan semua materi akhir zaman yang ada ya, itu sudah saya sharingkan, sudah saya ajarkan, sudah saya bagikan. Banyak hal ya, bukan saja yang topik-topik yang big deal gitu ya, tapi hal yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang mungkin tidak diperhatikan banyak orang, saya sudah bagikan. Ya, dari kerajaan 1000 tahun, nabi palsu, antikristus, kemudian juga rapture ya, kemudian juga perang akhir zaman ya, itu sudah saya bagikan. Dan Bapak Ibu yang mau mendalami pengajaran itu bisa bisa menjadi member dari YouTube WBSD Bapak Ibu ya. Jadi di YouTube WBSD Bapak Ibu bisa uh, apa namanya bisa bisa dalami ya. Saya mengajar pengajaran tentang akhir zaman. Dan hari-hari ini di membership YouTube WBSD, saya lagi mengajar tentang materi perang akhir zaman dengan Israel. Jadi Israel itu selalu selalu apa namanya selalu berada dalam lingkaran perang akhir zaman. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang yang mau mendengarkan saya, kalau mau memperhatikan akhir zaman ya mata kita harus ke Israel. Dan apa yang terjadi hari ini itu bagi saya cukup berdampak ya, cukup apa namanya bisa mempengaruhi keadaan Israel di depan ya. Apa yang terjadi hari ini di Amerika itu sangat mempengaruhi Israel di depan ya. Semoga dengan sharing ini Bapak Ibu bisa jadi ke depannya bisa apa ya, lebih berjaga-jaga ya, lebih memperhatikan kondisi situasi dunia gitu ya, sehingga kita siap kalau nanti misalnya apa yang kita baca di Alkitab itu terjadi di masa kita. Saya juga minta Bapak Ibu untuk sama-sama sharing gitu ya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang apa yang terjadi hari ini di Amerika, dan apa yang Bapak Ibu bisa rasakan ya. Jadi kita tukar pikiran, dan saya nanti kalau ngebahas tentang banyak hal bukan dalam tensi atau dalam konteks saya memahami politik dunia atau geopolitik dunia, apalagi Amerika. Saya hanya seorang hamba Tuhan yang
berusaha untuk memahami dan mengajarkan apa yang saya pahami tentang akhir zaman berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini. Ya. Jadi itu yang nanti akan kita bahas di dalam waktu-waktu ke depan di program ini. Ya. Jadi sebelum itu kita satu dulu dalam doa supaya diskusi kita atau obrolan kita malam hari ini bermanfaat lah. Jangan sampai kita ngobrol tapi nggak bermanfaat ya. Saya mengajak semua untuk satu hati kita doa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada di TikTok Live dan kami mau belajar kebenaran-Mu. Tolong kami agar diskusi kami malam hari ini, obrolan kami malam hari ini membuka wawasan kami sehingga kami menjadi pribadi yang semakin paham tentang apa yang Bapak ingin rencanakan di akhir zaman ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang ikuti program ini tapi tidak paham apa yang disampaikan. Kami percaya kami akan dapat pemahaman yang luar biasa. Amin. Ya. Kekasih Tuhan, sambil kita menunggu teman-teman lainnya ya, saya juga sambil mempersiapkan materi saya ya. Saya mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu lewat satu pujian yang bisa kita nyanyikan secara bersama-sama lewat program ini ya. Ada teks lagunya nanti Bapak Ibu sambil memuji Tuhan ya, kita menyembah Dia. Layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
hubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Amin. yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Amin. atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita coba ngobrol ya. Saya minta juga Bapak Ibu aktif di live chat, bisa sharing pandangan saudara tentang topik kita di malam hari ini dalam program Deep Talk with Pasih, yakni temanya Trump's Back. Sesuatu yang in karena baru beberapa jam yang lalu secara electoral vote ya, Donald Trump sudah mengklaim dirinya menang meskipun belum diputuskan secara resmi. Tapi dari angka-angka saya rasa Kamala Harris tidak bisa membalikkan keadaan ya. Sebab terlalu jauh juga selisihnya, dan ya pemimpin dunia sudah banyak yang memberikan ucapan selamat kepada Donald Trump ya. Jadi ini bukan klaim yang seperti 4 tahun lalu yang ketika Donald Trump juga mengklaim dirinya menang ternyata faktanya berbeda gitu ya. Ini kayaknya dia memang benar-benar kembali. Dan menarik ya, kalau saya secara pribadi, saya nggak tahu ya, saya mengalami pergantian kepemimpinan nasional di Republik ini berkali-kali. Euforianya, perasaan yang dalam hati saya tuh nggak terlalu gimana gitu. Dulu ketika kita reformasi awal, ada pemilihan Pilpres terbuka. Saya masih ingat saya milih Pak SBY, saat itu lawannya Bu Mega. Karena saya melihat tentara, ya karena saya punya keluarga tentara, jadi lebih condong memilih Pak SBY. Tapi ketika terpilih pun juga saya tidak gimana gitu. Waktu Pak Jokowi juga, pertama saya memilih Pak Jokowi, senang juga. Saya pikir saya punya presiden yang sangat merakyat gitu ya. Tapi juga perasaannya gimana, biasa aja gitu. Senang sebagai seorang warga negara yang punya pemimpin yang baru gitu ya. Tapi saya tahu pergantian presiden Indonesia siapapun itu tidak akan membuat Indonesia mempengaruhi dunia. Itu pandangan saya ya. Ya terbukti kan beberapa kali presiden Indonesia tetap bermain di area yang ya itu aja gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai pergantian kepemimpinan di Amerika atau misalnya di Rusia atau mungkin di Cina gitu ya, 3 negara adidaya saat ini itu pasti akan mempengaruhi pada perasaan saya, karena saya tahu siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi di 3 negara tadi bisa merubah dunia semudah membalikkan telapak tangan, karena mereka punya kekuatan ekonomi, mereka punya kekuatan keamanan, persenjataan, ya, mereka punya kekuatan politik yang luar biasa, dan mereka negara besar yang punya pengaruh luar biasa di belakang mereka. Jadi hari ini Donald Trump jadi presiden kembali, ini langsung mengingatkan saya tentang apa yang saya pernah khotbahkan 9 tahun lalu, ya, ketika kampanye pertama Donald Trump menjadi presiden di 8 tahun lalu, 9 tahun lalu. Saya bikin khotbah tentang Gog dan Magog, dan itu cukup viral ya. Paling tidak menurut saya cukup viral karena viewernya lumayan besar ya. Bagi saya sih besar banget ya. Ada puluhan ribu sampai 100.000 total pengajaran saya soal Gog dan Magog. Dan
ketika Donald Trump kalah kemarin, banyak orang yang bilang sama saya begini, mana ya nubuatannya pendeta ini palsu, pendeta sesat. Padahal saya tidak bernubuat. Saya hanya membagikan pemahaman saya saja. Bapak Ibu boleh cek khotbah saya tentang Gog dan Magog, saya sedang tidak bernubuat. Saya cuma menyuarakan isi hati, melihat fenomena-fenomena janji kampanye Donald Trump yang saya bilang kalau ditepati semuanya, ini bisa membuat dunia semakin cepat. Tapi kan faktanya janjinya Donald Trump misalnya yang dulu saya bilang bisa mencetuskan dia sebagai Mesiasnya Israel, yakni menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, itu kan tidak terjadi sepanjang 4 tahun Donald Trump jadi presiden ya. Nah, apakah kemudian periode kedua ini akan terjadi? Nah, ini yang perlu kita sikapi. Makanya ketika tadi saya mengikuti tuh ya perjalanan dari siang hari ya, suara yang didapatkan Kamala Harris dari Demokrat maupun Donald Trump pelan-pelan ya, terus selisihnya ketika mulai jauh, ketika sudah mendekati angka 200, ketika sudah melebihi angka 200, mendekati angka 250 dan akhirnya melewati angka 270 itu peralihannya saya ikuti benar-benar. Dan saya nggak tahu, ada perasaan campur aduk gitu ya. Satu sisi saya sebenarnya santai aja karena Amerika bukan negara saya. Tapi satu sisi mau dibilang senang apanya gitu, karena saya termasuk sampai sini meyakini kalau Donald Trump ini jadi presiden, situasi Israel bisa berubah ya, seperti yang saya pernah khotbahkan 9 tahun lalu. Jadi posibilitas atau kemungkinan yang saya sampaikan 9 tahun lalu tuh menjadi make sense lagi, menjadi ada lagi ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya dalam menyikapi Donald Trump menjadi presiden ya? Ini dunia akan berubah. Salah satu yang saya mau bagikan yakni perang ekonomi, kalau menurut saya akan terjadi. Jadi krisis ekonomi akan sampai ke Indonesia. Ini berat nih, makanya Pak Prabowo menurut saya kita harus doakan supaya sebagai pemimpin nasional kita dia bisa bijaksana. Karena Donald Trump dalam janjinya, dalam janji kampanyenya, dia berkata akan membuat semua produk-produk Cina yang masuk ke Amerika, diimpor di Amerika, dikenakan biaya 60%. Jadi biaya masuk import dari barang Cina ke Amerika itu akan jauh lebih besar dari barang import yang diimport oleh Amerika dari negara-negara lain. Kenapa dilakukan? Karena ya tahu barang Cina itu merajalela masuk di Indonesia, di semua belahan dunia termasuk di Amerika. Mobil Cina sekarang ini hampir menguasai pasar ya. Mungkin 5 tahun lagi mobil Jepang akan ketinggalan, apalagi mobil Eropa di Indonesia, di pasar Indonesia. Beberapa puluh tahun lalu ada motor Cina, mobil Cina juga nggak laku karena Cina teknologinya belum canggih. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke pameran-pameran atau masuk ke showroom-showroom mobil Cina, teknologi Cina dalam mobilnya itu hari ini luar biasa. Ya. Menang beberapa langkah dari mobil konvensional buatan Jepang dan bahkan Eropa secara teknologi. Tinggal nanti kita uji after sales-nya aja. Kalau after sales-nya bagus, saya rasa saya bukan bernubuat juga nih, 5 tahun mendatang mobil Cina akan merajai jalan-jalan di jalan raya di seluruh Indonesia karena harganya lebih murah, teknologi lebih maju. Ya. Hampir semuanya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau mau jadi pebisnis, sekarang ada banyak komunitas-komunitas bisnis di mana mereka mengimport barang Cina secara bersamaan. Mereka patungan gitu ya. Misalnya ada produk apa, sendal misalnya, atau produk apapun gitu ya dari Cina, mereka import secara kontainer. Kemudian mereka bagi-bagi ya, ini yang megang pasar di Jawa, pasar di Kalimantan. Jadi mereka kaya bersama-sama karena barang di Cina murah-murah. Soal barang di Cina mah memang saya sudah tahu 20 tahun lalu karena dulu saya punya rekan pendeta yang ketika dia masih hidup dulu dia seorang pengusaha panci ya. Kalau Bapak Ibu dari gereja lama saya sebut namanya, Bapak Ibu ingat pasti tahu gitu ya. Dia kaya raya dari panci-panci yang dia import, salah satunya dari Cina untuk kelas menengah bawah ya. Dia import dari Cina tanpa merek, terus dimasukkan di Indonesia, diberikan merek, diberikan kerdus bermerek dari Indonesia. Jadi dia import barang kosong, produknya produk Cina, tapi dikasih merek Indonesia dan dia jual di Indonesia laku keras karena harganya sangat murah.
ya. Lebih murah dari panci-panci buatan Jepang, buatan Jerman ya, yang secara kualitas mungkin lebih bagus tapi harganya berkali lipat. Jadi seperti itulah Cina ya, merajai barang-barang di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Makanya Amerika kolaps dalam pemerintahan Joe Biden, ekonominya nyaris lumpuh, banyak pengangguran, ya, banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Makanya Donald Trump kan make a great, mari jadikan Amerika hebat kembali gitu kan. Caranya tadi ya, membuat produk-produk Cina yang masuk ke Amerika tuh dikenakan biaya import yang tinggi, sehingga akhirnya harganya menjadi harga yang tidak murah lagi. Ya, bayangin kalau produknya Cina masuk ke Amerika biaya importnya 60%, sedangkan Jepang misalnya dikenakan normal, maka produk Cina masuk ke Amerika harganya sama dengan harga produk Jepang dan juga harga produk Eropa lainnya. Sehingga akhirnya orang tidak lagi tertarik untuk beli produk Cina, ya, karena produk-produk negara lain yang kualitasnya mungkin lebih sedikit di atas Cina, ya harganya sama. Dan ini tentu memulihkan juga ekonomi Amerika, karena pabrik-pabrik yang tadinya lumpuh gagal berproduk karena harga produksinya lebih mahal daripada harga yang diimport dari Cina, ya akhirnya bisa bangkit lagi. Dunia otomotif, elektronik dan lain sebagainya ya, Amerika akan balik lagi. Kalau Trump itu mewujudkan janji ekonominya, itu maka akan terjadi perang ekonomi. Apakah Cina akan diam saja? Tentu tidak. Dengan dia tidak bisa mengekspor ke Amerika dan Amerika negara adidaya, itu akan mempengaruhi juga negara-negara sekutu dan negara-negara yang masih ngeblok ke Amerika. Maka Cina tentu akan berpikir ulang untuk membangun ekonominya tetap stabil. Caranya dengan apa? Ya caranya memperkuat daya beli masyarakat lokalnya. Cina kan punya masyarakat yang terbesar di dunia sekarang ini, miliaran penduduk dia ya. Jadi itulah yang mau dipakai di marketnya di dalam negeri. Dan ini juga akhirnya berdampak pada Indonesia ya. Indonesia tentu sekarang yang mengekspor barang dari Indonesia ke Cina akan juga tidak diterima oleh Cina, karena Cina akan lebih memperkuat produk-produk lokalnya untuk masyarakat lokal gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengimpor ke Cina, tapi kita mungkin akan berharap terus sama Cina. Makanya kalau Indonesia produk dalam negerinya itu tidak kuat, akan kolaps ke depan. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo itu punya nabi sehingga kemarin dia pakai mobil Maung ya, mobil Maung buatan Pindad Bandung. Ya saya tidak percaya produk mobil Maung itu lebih hebat dari mobil-mobil lainnya ya, nggak mungkin ya. Sehebat-hebatnya Pindad itu memproduksi mobil kan dia baru kali ini ya, nggak mungkin lebih hebat. Cina saja 20 tahun lalu bikin mobil akhirnya banyak yang hancur ya, baru kali-kali ini aja ya, setelah teknologinya mereka kuasai, mereka punya produk yang lebih bagus atau yang setara dengan produk Jepang ya. Indonesia dengan Pindad yang biasanya, kalau Pindad membuat senjata ya kita sudah harus akui ya, karena senjata Pindad kan sudah dipakai oleh TNI dan beberapa negara lain dan kualitasnya boleh diadu dengan misalnya produk-produk senjata dari Amerika dan juga dari Rusia atau negara-negara penghasil senjata lainnya. Tapi kalau ngomongin mobil ya masih jauh lah ya. Tapi Pak Prabowo memakai mobil Maung ini jadi mobil kepresidenan. Perintahnya juga kalau tidak salah saya baca di koran buat semua menteri. Bahkan level gubernur, pemimpin daerah seperti bupati dan wali kota juga diperintahkan nanti untuk menggunakan mobil Maung. Nah dengan begini meskipun kualitasnya ya masih biasa-biasa aja, tapi roda perputaran ya, cinta pada produk dalam negeri itu akan muncul. Nah kalau Indonesia bisa lewat kepemimpinan Pak Prabowo bisa membuat cinta pada produk dalam negeri, mungkin Indonesia kan bertahan. Secara ekonomi akan baik. Tapi kalau Indonesia masih bergantung pada produk-produk luar negeri, ke depan ini akan hancur. Jadi Trump terpilih akan ada perang ekonomi. Ingat Cina itu adalah negara adidaya ekonomi. Ya. Bahkan bagi saya pengaruh ekonomi Cina dibandingkan Rusia, ya menang Cina kemana-mana. Jadi negara adidaya secara ekonomi itu menurut saya tinggal Amerika dan Cina ya. Sekali lagi ini adalah asumsi atau
pemahaman orang awam ya. Saya hanya mengamati secara sederhana sebagai orang yang tidak pakar di bidangnya, tapi saya sedikit banyak paling nggak baca literasi-literasi yang ada. Itu kalau soal ekonomi ya. Dan terpilihnya Trump kan menggerakkan Bitcoin ya, saham juga ya. Jadi ada sentimen positif rupanya. Dan ini artinya kita bisa mengakui bahwa pemerintahan Joe Biden ini ya memang gagal ya, dalam banyak aspek ya. Sehingga mereka memang mau keluar. Jadi Kamala Harris meskipun lebih muda dan perempuan, karena terlambat menurut saya Joe Biden mundurnya, jadi Kamala Harris nggak punya waktu panjang untuk berkampanye, menyiapkan materi kampanye dan lain sebagainya, sehingga ya tidak bisa mengungguli Trump dalam pemilihan kali ini ya. Amerika yang berharap punya presiden perempuan gagal ya. Sudah 2 kali ya ada calon perempuan maju, Hillary Clinton dan Kamala Harris, dan dua-duanya gagal. Dua-duanya dikalahkan sama Trump. Jadi menarik di sini. Nah, itu yang soal ekonomi ya, yang saya bagikan juga tadi dalam program membership YouTube The WBSD, cuman saya pakai slide ya bagi member ya. Jadi lebih ada bukti-buktinya. Kalau sekarang saya hanya ngobrol aja. Kemudian juga kalau kita ngomongin perang, karena ini yang membuat saya tertarik ya. Kenapa saya mau ngebahas ini dalam program Deep Talk with Pasi malam hari ini di TikTok Live hari Rabu? Karena keterpilihannya Trump itu akan mempengaruhi sikap Amerika terhadap Israel dalam hal ini. Karena kita tahu ya, di bawah kepemimpinan Joe Biden tidak terlalu baik hubungannya dengan Israel. Dalam hal ini di bawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu. Ya. Tapi dulu waktu Trump jadi presiden, itu kan hubungannya dengan Israel baik sekali. Ya, Bapak Ibu masih ingat kan? Trump berjanji akan memindahkan atau mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Kira-kira di kepemimpinannya yang kedua, di periodenya kedua ini, setelah 4 tahun vakum disela sama Joe Biden, janji Presiden Trump terhadap Israel ini akan dipenuhi nggak? Kalau saya melihat kampanyenya, isi kampanyenya, dia masih menyuarakan hal yang sama seperti yang dia kampanyekan 8-9 tahun yang lalu ya, ketika dia mau running jadi calon presiden Amerika. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi. Dan juga sikapnya terhadap perang Rusia-Ukraina ya, itu juga berpengaruh Bapak Ibu. Ya. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina kan Amerika campur tangan di situ. Kan gara-garanya perang Rusia-Ukraina kan terjadi gara-gara beberapa negara ex-Uni Soviet yang berbatasan dengan Rusia itu diajak menjadi anggota NATO. Fakta pertahanan Atlantik Utara, di mana Amerika pemimpinnya dan negara-negara Eropa Barat itu, Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutunya itu adalah pendukungnya. Nah, tentu ketika negara-negara ex-Uni Soviet yang berbatasan dengan Rusia ini kalau menjadi negara NATO, berarti kan Rusia dikepung sama Amerika dan sekutunya. Karena sebagai sesama negara NATO, tentu negara NATO itu boleh minta agar Amerika dan negara-negara Eropa lainnya melindungi dia dari Rusia. Jadi pasti ada tentara Amerika di situ. Pasti ada persenjataan Amerika di situ, dan itu mengancam Rusia karena langsung berbatasan dengan Rusia. Makanya kan sebelum semua terjadi, Rusia langsung menyerang Ukraina. Ya, itu kan terjadi, dan itu terjadi gara-gara Joe Biden kan. Di dalam pemerintahan Joe Biden, di awal-awal pemerintahannya. Sehingga perang Rusia-Ukraina sudah mendekati angka 2 tahun, menjelang 2 tahun, 1,5 tahun sekian, dan belum berakhir. Dan saya rasa kalau benar-benar perangnya seperti sekarang, nggak akan selesai-selesai. Karena terbukti Rusia juga kesulitan mengalahkan Ukraina. Karena Ukraina biar bagaimanapun disupport sama senjata-senjata dari Jerman, ya, Belanda. Bapak Ibu membaca koran nggak? Jerman mengirimkan tank apa yang dibeli Indonesia tuh? Pokoknya mengirimkan tanknya. Belanda juga demikian, ya. Bahkan Belanda kalau tidak salah menghibahkan F-16-nya dia yang sudah mestinya harus turun, tapi dihibahkan ke Ukraina. Ada banyak juga Amerika memberikan donasi, ya. Belum lama ini disepakati memberikan sekitar 61 juta US dollar kalau tidak salah ya, untuk memberikan dalam bentuk persenjataan bagi Ukraina.
Rusia juga nggak bisa menang meskipun dia negara adidaya, karena faktanya udah 1,5 tahun perang nggak selesai-selesai. Dan bahkan kita baca dalam literatur, Iran juga mengirimkan persenjataannya untuk mendukung Rusia. Ya, Iran tuh memasok drone Rusia. Jadi kalau kita membaca beberapa berita internasional bahwa Rusia itu menyerang Ukraina dengan drone buatan Iran. Juga beberapa hari kemarin kita dapat informasi bahwa Korea Utara mengirimkan puluhan ribu, belasan ribu atau puluhan ribu tentaranya ya. Yang pastinya saya baca artikel kemarin ada 4.000 tentara, 3.000 tentara Korea Utara sudah mendarat di wilayah perbatasan dengan Rusia. Jadi mereka butuh bantuan. Ya, di awal perang Rusia sudah didukung oleh Belarus misalnya. Belarus itu memang sekutunya Rusia, sama-sama ex Uni Soviet. Tapi Korea Utara ini kan jauh sekali Bapak Ibu. Itu harus melewati perjalanan rel kereta api yang panjang dari Korea Utara nembus ke wilayah Cina mungkin ya, terus sampai ke Rusia. Ya, setahu saya perjalanan daratnya panjang sekali. Rusia butuh pertolongan Korea Utara, berarti kan memang tidak mampu bisa mengalahkan Ukraina sendirian gitu ya. Jadi kalau situasinya masih seperti ini, perang ini panjang. Makanya saya bilang dalam minggu lalu ya, saya kan minggu lalu bahas perang antara Israel dengan Iran. Bapak Ibu yang tidak mengikuti materi Rabu malam bersama saya di minggu lalu, itu di TikTok kalau sudah live kan turun ya, nggak ada pertinggalnya. Bapak Ibu bisa cari di YouTube WBSD ya. Jadi kami upload di sana, Bapak Ibu bisa cari di YouTube WBSD materi TikTok yang minggu lalu. Saya ngomong tentang perang Israel dengan Iran. Nah, saya mengatakan di sana bahwa perang akhir zaman itu yang dicatat di Alkitab itu harus dimulai dengan perang Gog dan Magog. Gog dan Magog di sini bukan yang ada di Wahyu 20, tapi yang ada di Yeskiel 38. Ya. Di mana Israel akan diserang dari negara dari utara sekali. Dan saya menafsirkan, bukan saya orisinil saya ya, saya juga mengikuti tafsiran yang sudah ada, bahwa negara yang paling utara dari Israel itu Rusia, ya. Jadi saya mengikuti tafsiran yang ada dan saya memang sejahtera Rusia menyerang Israel. Tapi saya meskipun sudah mengajarkan ini, saya masih menduga-duga dan masih menerka-nerka apa alasannya Rusia menyerang Israel. Ya, nggak ada alasannya, nggak ada latar belakangnya. Negara Rusia sampai sekarang nggak pernah terlibat pertikaian atau konflik dengan Israel. Nah, tapi menariknya nih ya, perang yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, mereka saling serang. Sudah beberapa kali Israel menyerang Iran langsung, dan Iran juga menyerang Israel langsung. Nah, ini eskalasinya bakal bertambah nih, karena ketika dibalas sama Israel kemarin, sehingga beberapa pabrik senjatanya Iran itu hancur ya. Pejabat Iran sampai beberapa hari terakhir masih menyuarakan akan menyerang balik Israel dengan kekuatan yang lebih mengerikan lagi. Jadi perang terbuka antara dua negara ini semakin nyata di depan mata. Dan Amerika di bawah Trump pasti akan melindungi Israel lebih daripada yang dilakukan oleh Demokrat, dalam hal ini Joe Biden. Kenapa? Karena Partai Republik itu partai yang gimana ya ngomongnya? Partai yang lebih kanan gitu. Kanan itu berarti religius, Kristen konservatif. Jadi Partai Republik itu partai yang lebih Kristen. Bahasa yang mungkin kurang tepat ya. Dibandingkan Demokrat yang lebih liberal. Makanya isu-isu tentang LGBT, tentang pengguguran kandungan, tentang hal-hal yang bersifat kemanusiaan itu lebih dimajukan oleh Demokrat. Demokrat itu LGBT nggak masalah, bahkan didukung. Tapi kalau Republik kan tidak, karena Republik masih menjunjung nilai-nilai agama, dalam hal ini Kristen, gitu ya. Jadi Republik itu memang lebih dalam sejarahnya, Presiden Amerika dari Partai Republik itu lebih pro Israel daripada kalau presidennya dari Partai Demokrat ya. Itu sudah teruji. Joe Biden, Obama ya, Bill Clinton ya, dibandingkan dengan misalnya Ronald Reagan, terus juga George Bush senior, George Bush junior, kemarin Donald Trump, mereka lebih pro ke Israel. Dan dalam sebuah materi
kampanyenya, ketika Trump ditanya tentang bagaimana sikapnya kalau jadi presiden kembali terhadap perang Israel dan Iran, Trump dengan terbuka dicatat banyak pertinggahannya tuh di koran-koran tuh ya. Bahwa Trump berkata, kalau saya jadi presiden, ya saya akan meminta Israel untuk menyerang langsung pusat senjata nuklir Iran untuk melumpuhkan Iran. Wah, itu kan berarti kan ekspresi terbuka. Jadi saya percaya ketika Trump nanti dilantik, ya pernyataan luar negeri terhadap hubungannya dengan Israel itu akan diperkuat. Artinya Israel akan kembali menyerang Iran lebih berani lagi karena di backup sama Amerika. Tapi saudara mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Iran sama Rusia ya di tahun ini, di awal tahun ini, itu mengikat fakta perjanjian. Jadi ada kesepakatan di antara mereka. Isinya apa? Saya sulit mendapatkan informasinya, tapi headline koran tentang bagaimana Rusia membangun fakta kesepakatan dengan Iran itu sudah banyak didapati di media massa. Artinya kurang lebih kalau fakta pertahanan itu mereka jadi brothers and sister gitu. Jadi kalau satu diserang, satu akan menolong. Nah, bayangin kalau Israel nanti dibantu Amerika menyerang Iran. Kira-kira Rusia yang sudah membangun fakta pertahanan dengan Iran, itu tinggal diam nggak dengan melihat Iran diserang? Tentu tidak. Makanya saya bilang, ketika nanti perang Rusia dan Ukraina ini selesai, kenapa bisa selesai? Karena, ini saya jadi ngomongnya agak muter tapi nyambung ya Bapak Ibu ya. Karena Donald Trump itu sudah berkata dalam kampanyenya, saya akan menghentikan perang Rusia dan Ukraina bahkan ketika saya nanti sudah ditetapkan untuk jadi presiden dan meskipun belum dilantik. Ya, saya akan bisa buat dalam 1 hari setelah saya dinyatakan jadi presiden oleh lembaga yang berkepentingan di Amerika, dia akan buat perang Rusia dan Ukraina berhenti. Karena dalam kalimat berikutnya Trump berkata begini, kita tidak boleh mengeluarkan uang miliaran dolar untuk perang yang kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari perang itu. Karena saya bilang tadi, perang Rusia-Ukraina itu kan dimulai masih Joe Biden dan NATO yang cari gara-gara dengan Rusia gitu. Mengajak negara-negara tetangga Rusia yang dulu sama-sama Rusia tuh jadi Uni Soviet, jadi negara NATO, itu kan ngajak berantem kan. Jadi kalau Trump nanti bisa merayu Putin, dan Trump sama Putin itu, Bapak Ibu kalau ikuti masalah hukum Trump itu kan ada konspirasi yang mengatakan bahwa Trump sama Putin ini memang cocok gitu, lebih klop gitu ya. Bahkan ada banyak informasi Trump itu bisa jadi presiden di periode pertama karena pengaruh Rusia juga. Ya, benar apa tidaknya saya nggak tahu gitu ya. Tapi ada konspirasi seperti itu. Jadi mungkin Trump akan telepon Putin, oke, you berhenti dengan perang dengan Ukraina, ya. Dan saya sebagai presiden Amerika akan menarik semua dukungan saya kepada Ukraina, ya, tidak akan menjadikan Ukraina negara NATO juga, maka balik ke status quo zaman dulu gitu ya, di mana Rusia dan Ukraina ya berdampingan sebagai tetangga bekas Uni Soviet, tapi tidak berperang, tapi juga tidak dekat banget gitu. Karena etnis Rusia dengan etnis Ukraina tuh memang sejarahnya tuh saling berusaha untuk unggul ketika dulu dalam zaman Uni Soviet. Jadi memang ada ya kalau bahasa sederhananya itu perang suku lah. Suku Rusia sama suku Ukraina itu memang gak akur dari dulunya. Perang kepentingan dan pengaruh. Tapi kalau Ukraina tidak didukung sama NATO, kira-kira Ukraina masih berani berperang gak? Jadi mungkin akan ada masa damai nanti. Ada perjanjian damai. Rusia tidak akan menyerang lagi Ukraina, dan Ukraina juga tidak akan menjadi negara NATO, sehingga perdamaian terjadi. Nah, kalau perdamaian terjadi, seperti saya bilang, yang menghalangi tafsir saya Gog dan Magog Rusia menyerang Israel itu gara-gara Rusia masih perang sama Ukraina. Energinya udah habis. Dananya sudah habis. Tentara Rusia yang mati gara-gara perang sama Ukraina tuh bukan cuma 10-100 ribuan, udah puluhan ribu mungkin. Perang sudah hampir 1,5 tahun. Ya, jadi sudah korban banyak di situ. Jadi Rusia tuh menurut saya tidak punya kemampuan berperang dengan 2 negara bersamaan. Jadi makanya dia fokus sama Ukraina. Fokus sama Ukraina aja dia tidak bisa mengalahkannya. Padahal Putin dan Kremlin di perang pertama dengan Ukraina tuh berkata bahwa perang ini nggak lama. Mereka berpikir bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat. Tapi faktanya setahun berlalu dan ini mau mendekati tahun kedua juga nggak beres-beres juga. Tapi kalau Amerika sudah berubah politik luar negerinya terhadap Ukraina,
dengan tidak lagi menjadikan Ukraina sebagai negara NATO, maka selesai itu perang Rusia-Ukraina. Kalau perang Rusia-Ukraina selesai, maka Rusia pasti bisa bantu perang Iran. Nangkep ya? Karena Iran dan Rusia kan sudah menjalin hubungan fakta pertahanan tadi. Maka perang terbuka antara Israel dengan Iran, di mana Israel didukung sama Amerika dan sekutu, terus perang juga Iran didukung oleh Rusia dan sekutunya, ini akan di depan mata. Nah, makanya Gog dan Magog itu, perang Gog dan Magog Yeskiel 38 itu saya ketawa bukannya seneng ya, tapi saya juga sedih gitu ya, karena kalau ini benar-benar terjadi seperti yang saya tafsirkan, ini tafsir ya, bukan nubuatan ya, tafsir. Namanya tafsir, saya bisa salah loh. Jadi jangan dipelintir nih, saya sedang bernubuat. Enggak, saya sedang nggak bernubuat. Ya. Saya sedang menafsirkan apa yang saya pahami tentang akhir zaman yang saya pelajari. Karena saya bilang tadi, sejak awal saya belajar teologi di tahun 99, berarti udah 2000 tahun yang lalu, itu eskatologi, doktrin akhir zaman itu ngelontok. Mata pelajaran pertama yang saya ampu sebagai seorang dosen adalah mata kuliah eskatologi. Ya, jadi saya memang soal eskatologi, soal akhir zaman, semuanya saya sudah pernah khotbahkan. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu jadi member dari YouTube WBSD atau masuk ke YouTube WBSD, semua khotbah saya tentang akhir zaman ada di situ. Materi pengajaran saya soal akhir zaman lengkap di situ. Kayaknya tidak ada topik akhir zaman yang belum pernah saya khotbahkan. Ya, jadi saya cukup paham tentang situasi geopolitik yang akan mempengaruhi perang akhir zaman nantinya. Jadi ini yang terjadi. Di bawah kepemimpinan Joe Biden, atau kemarin ketika saya melihat Kamala Harris dalam survei ya mendekati pemilihan presiden Amerika itu masih dianggap menang unggul tipis atas Donald Trump, saya jadi sedikit santai aja. Kenapa? Kalau Kamala Harris jadi presiden menggantikan Joe Biden, notabene mereka sama-sama dari Partai Demokrat, apa yang saya khawatirkan itu nggak mungkin terjadi. Karena politik luar negeri Demokrat terhadap Israel, meskipun tetap mendukung Israel, tapi tidak seaktif orang-orang Republik. Ya, juga sikap mereka terhadap perang dengan Ukraina Rusia itu kan sudah terbukti dalam Joe Biden. Ya, jadi ya nggak akan ada selesai masalah. Tapi kalau Trump sudah berkata bahwa kita tidak akan mengeluarkan uang miliaran lagi untuk perang yang tidak ada gunanya buat bangsa ini. Daripada begitu, uang itu kita pakai untuk agar rakyat bisa pulih ekonominya. Dan itu ketika dia ngomong begitu, boleh cari YouTube-nya ya. Itu pendukungnya tepuk tangan dan luar biasa. Makanya kalau kita membaca kampanyenya Trump, justru orang Arab, Islam banyak yang mendukung Trump. Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Juga orang Hispanik, orang yang etnis Spanyol, Meksiko, ya itu juga banyak mendukung Trump. Padahal waktu di periode pertama, Trump ini yang mau memagari perbatasannya dengan Meksiko dan negara-negara lain supaya tidak ada orang yang menjadi warga negara Amerika yang tidak resmi gitu, ya pendatang-pendatang yang ilegal gitu ya. Tapi mereka justru mendukung Trump hari ini. Makanya Trump bisa menang ya di beberapa daerah yang dikuasai oleh Partai Demokrat pun Trump menang ya, cukup signifikan nilainya ya. Ya, jadi itu yang perasaan saya yang bergelora dalam berjam-jam ini ya, bahwa Trump's back ya. Trump menjadi presiden dan dampaknya tadi saya bilang dengan Cina pasti berpengaruh perang ekonomi. Apakah perang ekonomi bisa menjadi perang terbuka? Bisa. Karena ada geopolitik kepentingan Taiwan ya. Cina mau menguasai Taiwan dan Taiwan itu tidak bisa disentuh Cina karena Taiwan di backup sama Amerika. Jadi kalau kepentingan ekonomi tadi, perang ekonomi tadi akhirnya berlanjut menjadi perang terbuka antara Cina dan Amerika, ada peluangnya, yakni Taiwan. Kalau Cina menyerang Taiwan, pasti Amerika ikut campur di situ. Maka perang terhadap Cina secara perang beneran, bukan ekonomi, itu akan terjadi. Dan dampaknya kepada Indonesia pasti berpengaruh Bapak Ibu. Karena Indonesia ini belum menjadi negara yang hebat, ya. Indonesia masih bergantung pada negara Amerika dan Cina ya. Lihat saja ya. Ya. Kereta listrik dari Cina ya, MRT dari Cina ya. Membangun IKN juga orang-orang Cina, membangun smelter juga dari Cina, sehingga banyak orang Cina kan yang diimport oleh Indonesia. Sehingga ada kecemburuan kan di dalam periode Pak Jokowi kemarin, kok asing mulu yang dimasukkan. Kok pekerja lapangan tapi ngimport orang Cina, apakah kita nggak ada yang mampu gitu kan? Di demo banyak orang kan yang di daerah Kalimantan, juga di beberapa pulau yang
menjadi apa ya, mau dieksploitasi menjadi wilayah yang punya kekuatan ekonomi luar biasa dari apa namanya, dari sumber daya alamnya. Kan orang Cina. Jadi kita masih tergantung sama Cina. Jadi kalau Cina perang, pasti pengaruhnya ada ke kita. Dan kita biar bagaimanapun juga nggak bisa lepas dari pengaruh Amerika. Karena Amerika itu negara adidaya. Ya, fakta bahwa Indonesia ketika zamannya Jokowi dan SBY mau beli pesawat Sukhoi, pesawatnya Rusia, tapi nggak kebeli-kebeli. Kenapa? Karena Amerika ngancem kan. Kalau lu beli pesawat Sukhoi, atau kerjasama membeli peralatan-peralatan Rusia yang lebih hebat lagi ya, embargo. Itu ancaman Amerika dan Indonesia nggak berani beli pesawat tercanggihnya Rusia yang sudah ditawarkan oleh Rusia dengan harga yang sangat miring kepada Indonesia, nggak berani. Akhirnya malah beli pesawat itu apa yang dari Prancis itu, yang Pak Prabowo teken itu, ya. Dan pesawat Prancis itu apa namanya, secara teknologi itu masih teknologi pesawat 4.5 kalau tidak salah ya, atau 5 gitu ya, 5.0 ya. Tapi kalau yang dari Rusia itu kan sudah di atasnya ya, pesawat generasi terbaru. Tapi ya tidak bisa diambil karena tadi tekanan Amerika ya. Jadi memang kita masih berpengaruh. Jadi kalau mereka berdua berperang, dampaknya di Indonesia. Apalagi kalau perang terbuka antara Israel dan Iran, di mana Iran pasti didukung sama Rusia ya, dan pasti juga didukung oleh Cina, pasti itu Bapak Ibu, karena Cina dan Rusia kan negara yang sama-sama ngeblok gitu ya. Ya, dan kalau Israel di backup sama negara-negara NATO, Amerika di balik Israel dan juga Eropa Barat ya, wah ini dampaknya gila. Makanya kita berdoa aja supaya apa yang saya bayangkan, apa yang ada di benak saya ini masih jauh atau nggak akan terjadi dalam waktu singkat. Ini anggap aja saya lagi halu gitu ya. Sebab kalau yang saya lagi pikirin ini benar-benar terjadi, nggak berapa lama di bawah kepemimpinan 4 tahun Donald Trump ke depan, maka dunia akan cepat sekali Bapak Ibu. Cepat sekali. Kalau kita merujuk pada teks Alkitab, ya, saya sudah pernah membagikan sharing saya, pemahaman saya, bukan nubuatan. Sekali lagi saya tidak pernah bernubuat, saya hanya menafsirkan pemahaman saya bahwa kalau perang Gog dan Magog terjadi, maka nggak lama kemudian akan menjadi masa tribulasi, yakni masa di mana kesusahan yang besar terjadi atas Israel. Kenapa? Karena antikristus berkuasa di sana. Habis tribulasi, nanti ada perang Harmagedon, ya. Habis perang Harmagedon, nanti ada perang Gog dan Magog di Wahyu 20. Habis perang Gog dan Magog di Wahyu 20, langsung kerajaan 1000 tahun. Artinya dunia tidak lagi punya waktu panjang ya, untuk hidup seperti sekarang ini. Jadi kita sedang ada di ujung zaman. Semoga sih masih lama dan tidak seperti yang saya bayangkan. Artinya yang saya bayangkan ini tidak terjadi. Makanya kita harus terus berdoa ya. Kita tidak bisa mengubah waktunya Tuhan kan. Kalau Allah sudah menentukan A ya A. Tapi paling tidak kita masih bisa berharap agar dimundurkan sedikit lagi, atau belas kasihan Allah masih ada buat kita lagi ya. Sehingga kita tidak menyaksikan yang namanya perang Gog dan Magog. Kita tidak menyaksikan masa tribulasi ya. Kesukaran besar ya. Sebab kalau Trump menjalankan semua janjinya, itu Israel akan pindah ibu kota ke Yerusalem. Lalu gimana nanti dengan Palestina? Saya kok yakin masalah Palestina itu kecil sebenarnya. Saya lebih ngeri masalahnya dengan Iran. Kalau Palestina tuh PLO ya, yang bukan Hamas ya, itu kan sudah sebenarnya aman saja dengan Israel. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya memperhatikan Abraham Accord. Abraham Accord itu adalah sebuah kesepakatan yang terjadi di akhir periodenya Trump, di mana negara Arab itu membangun hubungan diplomatik dengan Israel, berdamai dengan Israel. Itu sudah ada dimulai Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, kemudian Sudan dan Maroko, ya, itu sudah mengikat perjanjian, ada hubungan bilateral dengan Israel. Itu negara Arab semuanya. Kalau Mesir sudah, Yordania sudah, gitu ya. Nah, beberapa negara lain konon katanya ya, dari berita-berita yang saya masih ingat banget itu, mau juga mengikuti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Salah satunya Arab Saudi. Cuma ada masalah, Donald Trump turun, kalah gitu ya. Dan ada masalah yang terbaru sehingga
apa yang diharapkan negara Arab lain tuh membangun hubungan diplomatik dengan Israel itu tertunda. Sampai detik ini belum ada lagi kelanjutannya. Tapi kalau Donald Trump memainkan peran yang sama, ya, mendamaikan dunia Arab dengan Israel, maka akan terjadi perdamaian. Mereka Arab dengan Israel akan membangun hubungan diplomatik, sehingga Palestina akan semakin tertekan. Menurut saya akan semakin tertekan. Karena Palestina sampai detik ini pun ketika Hamas diserang, Gaza diserang, terus juga Hizbullah diserang, Beirut diserang, kan negara Arab yang lain, negara Arab Teluk ya, itu kan tidak bersuara mengkritisi Israel dengan keras sekali. Biasa aja gitu, standar aja. Justru Indonesia yang mengutuk. Negara-negara Arab tidak ada yang mengutuk Israel gitu ya. Kalau sepengetahuan saya ya. Ya karena tadi ya. Jadi beberapa negara Arab memang sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa mereka membangun hubungan diplomatik dengan Israel? Wah, ini panjang lebar nih. Itu yang nanti saya bagikan dalam membership ya. Saya lagi ngebahas tentang kenapa sih Israel itu selalu berputar dengan perang sampai akhir zaman. Perang akhir zaman pun melibatkan Israel. Itu lagi saya bahas. Saya bahas sejak awalnya, sejak dasarnya. Jadi sudah masuk seri ketiga ya. Sebentar lagi mungkin kalau nggak besok atau lusa seri keempat ya. Jadi setiap minggu ada 2 program yang saya ngebahas tentang psikologis ya, dan juga alkitabiahnya dan juga sejarahnya. Kenapa Israel tuh selalu ada di sekitar perang besar di dunia dan juga perang akhir zaman ya. Dan itu nanti Bapak bisa ikuti ya di membership. Saya nggak akan ajarkan di sini karena itu terlalu sensitif juga, karena akan menyebut misalnya pengaruh misalnya negara Arab ya, pengaruh antara Iran dan Arab Saudi ya. Nanti saya bisa dianggap ngomongin agama orang, padahal bukan itu, tapi pasti akan kesinggung juga tuh. Makanya di membership ya. Kalau di membership kan saya aman, hanya yang dapat informasinya hanya membership dari YouTube DWBSD. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau dunia Arab nanti dalam periode keduanya Trump ini berdamai dengan Israel, Palestina akan tertekan. Maka saya bukan menubuatkan, tapi menafsirkan. Ini penafsiran. Sekali lagi penafsiran bisa salah. Boleh dong saya menafsirkan sesuatu yang saya pahami. Ya, Bapak Ibu percaya apa tidak ya, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Maka saya menduga nanti Yerusalem akan menjadi ibu kota resmi dari Israel. Ya, Amerika akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan diikuti oleh negara lain. Jadi Yerusalem menjadi ibu kota negara Israel, ya, Yerusalem. Lalu bagaimana dengan Palestina yang mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota bersama berdasarkan juga kesepakatan dengan PBB gitu ya. Nah, karena Palestina tidak didukung oleh negara Arab karena negara Arab sudah berdamai dengan Israel, maka kemungkinan besar akhirnya ada kesepakatan Israel dengan dunia Arab bahwa Masjid Al-Aqsa, Masjid Dome of the Rock ya, situs dari yang paling berharga dari orang-orang dari dunia Muslim, dunia Islam ya, masjid ketiga terbesar menurut mereka ya, itu tidak akan diapa-apain ya. Jadi nanti yang diperebutkan kan itu sebenarnya, yang ditakutkan sama dunia Islam dan dunia Arab kan itu, karena di Yerusalem itu ada Al-Aqsa ya. Dan dulu tafsir zaman dulu tuh kalau Bait Allah ketiga mau dibangun, Al-Aqsa dan Dome of the Rock akan dihancurkan. Bagi saya tidak. Sebab menurut saya bodoh kalau Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan juga Masjid Dome of the Rock, karena Israel akan terang-terangan berperang bukan cuma dengan negara Palestina dan negara Arab yang sekarang ini masih ada intrik-intriknya, tapi dengan dunia Islam secara terbuka. Ya tentu murka ya. Ya Indonesia pasti akan ngirim tentaranya ke Israel juga gitu ya. Yang sekarang kan cuma mengkutuk aja, tapi nggak ada tentara yang dikirim ke sana gitu ya. Jadi saya rasa bodoh. Itu sebuah blunder besar. Jadi menurut saya tidak. Dan saya juga membaca di kitab Wahyu bahwa Bait Allah itu ya, itu bagian luarnya memang sudah di bahasa Alkitab ya. Sekali lagi saya pakai bahasa Alkitab. Sudah diserahkan pada orang-orang kafir ya, kepada orang-orang yang tidak percaya. Makanya saya menafsirkan bahwa nanti pembangunan Bait Allah itu ada di sekitar bukit Bait Allah, di mana nanti saya menduga, saya memperkirakan, menafsirkan di bukit Bait Allah itu ada Bait Allahnya orang Yahudi yang terbangun, kemudian bertetanggaan dengan Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock. Maka akan tadi perdamaian antara dunia Muslim dengan orang Yahudi. Karena mereka akhirnya sama-sama boleh beribadah ke Yerusalem, yang Muslim ke Al-Aqsa, nggak ada masalah lagi.
karena sudah berdamai antara Arab dengan Israel, dan Palestina ya karena tidak dapat dukungan lagi untuk mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya, akan diberikan wilayah dan Israel akan memberikan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Nah, sekarang ini kan memang Palestina sudah punya wilayah ya, di Gaza itu sudah wilayah otoritas Palestina, di Bethlehem dan sebagian beberapa daerah di Israel Utara juga sudah menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh otoritas Palestina. Itu nanti mereka diakui, menurut saya ya, diakui sebagai negara merdeka oleh Israel. Sehingga akhirnya Palestina punya wilayah sendiri dan Israel punya wilayah sendiri dan mereka berdamai. Jadi orang yang bisa menginisiasi ini siapa? Ya, menurut saya kemungkinan besar Donald Trump ini ya. Yang kalau dia memainkan peran penting karena dalam 4 tahun kemarin ya, sebelum Joe Biden jadi presiden, Donald Trump sudah bisa mendamaikan Uni Emirat dan Bahrain dengan Israel. Arab Saudi sudah mau juga, tapi gagal gara-gara turun. Semoga bisa terjadi. Kalau terjadi maka negara Arab Teluk ya, bukan negara Islam, negara Arab Teluk akan berdamai dengan Israel secara diplomatik, dan akhirnya Palestina juga ya tadi seperti tafsir saya tadi ya akan merasa percuma juga membela dirinya karena negara Arab tidak akan ada yang membackup dia ya. Akhirnya Palestina punya wilayah sendiri, diakui. Jadi tukerannya, barternya itu Palestina diakui sebagai negara merdeka oleh Israel dan Amerika. Nah, kalau sudah begini kan akhirnya Palestina sepadan dengan Israel dan Amerika, dan Amerika memandang Palestina juga sepadan dengan Israel, sama-sama negara merdeka. Nah, akhirnya tadi ya Donald Trump dielulukan oleh dunia Arab sebagai Mesiah dan Donald Trump juga dielulukan oleh Israel sebagai Mesiah, dan akhirnya seperti yang saya tafsirkan ya, ini penafsiran lagi Bapak Ibu bisa di cross check omongan saya ini, jangan diaminkan ya. Saya bukan sedang berkhotbah, ini saya kan sedang berbagi pemahaman gitu ya. Nah, akhirnya perang terbuka Gog dan Magog itu terjadi ya. Dimulai dengan perang Israel dengan Iran ini, dan nanti Rusia yang selesai dengan Ukraina akhirnya bisa mengalihkan kekuatannya untuk membackup Iran dengan cara langsung menyerang Israel. Ya, tentu perang terbuka terjadi. Dan kalau ini terjadi ya Bapak Ibu siap-siap aja ya. Karena dunia akan semakin cepat berputar dan kita ada di ujung akhir zaman. Ya, itu pandangan saya. Sekali lagi ini pandangan ya. Ya, saya nggak berani yakin juga ini benar. Namanya juga ya pandangan atau tafsiran ya. Ya, saya punya keterbatasan dan ya masih semuanya bisa diuji oleh waktu ya. Jadi silahkan nanti kita menguji dengan waktunya. Ya, Bapak Ibu ada punya pandangan nggak soal perang yang terjadi antara Israel dengan Iran, juga Palestina ya. Dan sebenarnya kalau mau jujur nanti itu saya bagikan di membership ya. Perang Israel dengan Palestina itu bukan perang agama ya. Saya nggak melihat sama sekali perang agama di situ ya. Ya, kalau kita melihat rootnya atau akar dari permulaannya itu perang wilayah, perebutan wilayah aja Bapak Ibu ya. Nah, nanti materi-materi lengkapnya saya akan bagikan di membership. Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya bisa jadi membership di channel YouTube WBSD ya. Di link bio TikTok ini ada, jadi member dari YouTube WBSD, diklik aja. Bapak Ibu nanti bisa dapatkan materi pengajaran dari saya setiap minggu 6 kali, Senin sampai Sabtu. Ya. Ada 2 materi sekolah Alkitab, saya lagi mengajar hamartologi, doktrin tentang dosa. Doktrin lainnya tentang keselamatan, tentang manusia sudah saya bagikan, tinggal bisa diikuti aja. Videonya nggak saya turunkan, ada semuanya di membership, dan ada materi akhir zaman, ada kerajaan 1000 tahun, ada rapture, semuanya sudah saya bagikan, bisa diikuti. Dan juga ada materi soal meditasi batin. Meditasi batin ini saya mengajar topik-topik yang sukar dipahami. Misalnya contoh di ayat Alkitab itu ada Joshua itu pernah memerintahkan agar bulan dan matahari berhenti. Nah, ini gimana nafsirinnya gitu ya. Saya bagikan pernah. Jadi hal-hal seperti itu yang kayaknya nggak masuk akal di Alkitab pun tapi dinyatakan. Ini gimana ngebacanya? Saya bagikan. Makanya saya bagikan di membership. Karena kalau saya bagikan di ibadah minggu, ini banyak orang yang pasti nanti tidak sepakat dengan saya. Saya nggak mau jadi blunder lah. Saya nggak mau jadi batu sandungan lah. Jadi hanya orang yang mau belajar sama saya saja yang mendapatkan. Dan juga ada materi tentang manusia. Ya. Saya berkata manusia itu bukan Adam yang pertama seperti yang dipahami oleh banyak agama Abrahamik lainnya gitu ya. Enggak. Saya termasuk orang yang percaya bahwa sebelum Adam atau Homo sapien ya, Adam itu bagi saya Homo sapien, ya itu sudah ada manusia-manusia zaman dulu ya. Manusia yang bahkan hidupnya sudah dimulai sejak 7 juta tahun yang lalu. Ya, ini kan tentu pengajaran saya ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan banyak gereja hari ini.
Tapi makanya saya nggak bagikan di hari Minggu, saya bagikan di membership. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan point of view saya, ya silahkan menjadi member dari YouTube WBSD. Gitu ya saudara ya. Juga ada Bu Iren ya di TikTok, saya mau nyapa-nyapa dulu. Shalom semuanya. Ada Pak Eben, banyak rahasia firman Tuhan yang disingkapkan oleh pengajaran Pak Seno. Puji Tuhan kalau jadi berkat gitu ya. Ada Pak Andi Ferianto, salam toleransi. Sama-sama Pak, kita harus hidup bersama-sama ya, berdamai ya. Ya temanya ini Pak, soal Donald Trump is back Pak. Karena yang lagi in kan, ya hari ini ya, lagi luar biasa. Ya, apa nama YouTube-nya Pak? YouTube-nya sama kayak TikTok, The WBSD. Ya, silakan masuk ke YouTube kami, The WBSD. Kalau mau belajar spesifik dengan saya, dengan materi-materi yang tidak saya publish untuk umum, bisa langsung jadi membership dari YouTube The WBSD ya. Tinggal di link bio, klik aja membership YouTube The WBSD, nanti akan ikuti arahannya dan bisa mendapatkan materi dari saya setiap hari. Ada Martop, shalom Pak Pendeta, and to all, sama-sama shalom juga. Ya, Andi Ferianto, akankah tercipta perdamaian dunia jika Trump jadi presiden atau justru sebaliknya? Terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina kalau menurut saya. Ya, tapi ya perang yang lainnya Israel dengan Rusia dan Iran itu pasti ada karena di Alkitab saya ada Pak. Ya, Alkitab saya mengatakan dengan jelas dalam Yeskiel 38 ada perang Gog dan Magog ya. Dan itu saya menafsirkannya, sekali lagi ini penafsiran ya bisa salah, bisa benar, namanya juga penafsiran, meskipun saya sedang menafsirkan kitab suci. Tapi kan namanya manusia, ya bisa punya kesalahan, kekurang tepatan. Tapi saya menafsirkan Gog dan Magog itu perang Rusia dengan Israel, tentu ya Rusia tidak punya alasan menyerang Israel, sampai sekarang nggak ada sejarahnya Rusia punya masalah dengan Israel, jadi tentu masalahnya disebabkan karena pihak ketiga. Dan dalam hal ini Iran, ya, dan saya sudah menemukan sebuah bukti yang bisa membuat hipotesa saya ini benar, yakni Iran dan Rusia sudah membangun fakta pertahanan ya. Jadi kalau Iran nanti diserang sama Israel dan Amerika, Rusia pasti akan belain Iran, begitu kurang lebih. Jadi kita doa aja ya gimana ke depannya ini. Afin, mantap ya, sama-sama mantap Pak ya. Kemudian juga ada Pak Prana, diberkati. Shalom Pak ya, semoga Mama juga sehat, besok kita doa agar Mama mengalami operasi yang dalam berkat Tuhan ya. Ada SC_New Creation. Shalom Pastor Pase ya. Pase aja cukup, nggak usah pakai pastor ya. Shalom Pase gitu aja cukup Pak. Karena Pase itu bisa Pastor Seno, bisa Pak Seno ya. Anak saya yang kasih nama dulu Papa Seno ya. Jadi panggil aja Pase gitu Pak ya. Oke. Kemudian juga ada akun Joko Susanto. Apakah Perang Dunia 3 sudah akan sebab saya baca dulu. Kok kepotong ya. Ya apakah Perang Dunia sudah akan mulai, maksudnya gitu kali ya. Ya enggak Pak, belum kelihatan, tapi indikator-indikatornya bisa terbaca gitu ya. Saya tidak bilang perang dunia ketiga sih. Sebab mungkin saja perang akhir zaman yang ada di Alkitab itu tidak melibatkan seluruh dunia seperti perang dunia kedua dulu. Kalau perang dunia itu kan disebut perang dunia karena melibatkan banyak negara. Ya, tapi perang akhir zaman di Alkitab itu ya tepatnya Israel yang akan diserang oleh banyak negara gitu ya. Dan jadi dibilang perang dunia ketiga ya saya kurang sepakat juga. Seperti perang dunia kedua kan terjadi di benua Afrika, di benua Asia, di benua Amerika ya. Di benua mana lagi? Eropa ya. Jadi semua benua kecuali Australia kali ya. Australia ngalami perang dunia kedua nggak ya? Saya lupa ya, apakah Australia diserang sama Jepang gitu ya. Kalau iya, berarti kan perang dunia itu disebut perang dunia karena di semua belahan dunia ada perangnya. Tapi kalau perang akhir zaman di Alkitab tuh kayaknya fokusnya cuma di Israel doang. Ya, kalau kita referensinya Alkitab ya. Jadi dibilang perang dunia ketiga mungkin tidak perang dunia ketiga, tapi perang yang sangat mempengaruhi akhir zaman. Gitu, menurut saya Pak Joko. Ya, ada Intan Sari ya, salam juga ya. Kemudian ada Pak Sukir, sama dengan tafsirku Pak Pendeta. Ya, namanya penafsiran pasti nggak mungkin saya menafsirkan cuma sendirian gitu ya. Saya orisinil nggak lah. Tafsiran saya ini yakin banyak orang yang sudah memahami juga gitu ya. Ya, ada Lilik Yudianti, shalom ya. Ada Prince Patrick, shalom Pak Pendeta, salam sehat. Sama-sama sehat juga ya. Kemudian juga ada Martop, Pase oke ya. Oke, nggak ada yang mau punya pendapat gitu ya selain apa yang saya dapatkan tadi ya. Ya, saya rasa ya kita kalau tidak ada ya berarti kita akan akhiri ya.
Jadi pesan saya sebagai pelayan Tuhan, eh, kita harus lebih bijaksana lagi ya. Bapak Ibu tetap bekerja seperti hari-hari biasa, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan ya. Berusaha lebih hidup lagi benar di hadapan Bapa. Jangan lagi hal-hal konyol, hal-hal yang menyakitkan hati Bapa ya. Itu coba dijauhi ya, berusaha hidup benar gitu, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sambil Bapak Ibu saya sarankan untuk membaca berita tentang ya apa yang terjadi di Israel. Ya, saya mau ngomong sama saudara, mungkin saudara sudah bosan juga dengar saya. Saya tuh setiap pagi, ya di atas ya tidak di atas tidak. Pasti pertama baca Alkitab. Pertama pasti bersyukur dulu, udah bangun pagi. Yang kedua pasti baca 1-2 ayat firman Tuhan. Nggak banyak saya, sama 1-2 ayat aja saya renungin sambil merem gitu apa yang saya dapatkan. Kemudian kalau sudah selesai saya buka handphone saya dan saya cari berita-berita tentang Israel setiap hari. Kenapa? Karena saya adalah orang yang mendalami tentang akhir zaman. Dan berkali-kali saya bilang, akhir zaman yang diajarkan di Alkitab itu fokusnya sama Israel. Maka berita di Israel, ya, berita misalnya Benyamin Netanyahu di demo, ya, ketika kemarin Menteri Pertahanannya diturunkan, diganti, itu kan ada demo ribuan orang juga ya di Tel Aviv ya. Itu saya perhatikan ya. Apa berkepanjangan nggak nih ya? Pokoknya semua yang di Israel itu menjadi perhatian saya ya, karena saya memahami bahwa akhir zaman itu selalu melibatkan Israel. Nah, jadi dengan begitu kita akhirnya siap berjaga-jaga ya. Jadi kita akhirnya tidak khawatir dan juga tidak akan seperti orang yang kayak gagap-gagap gitu ketika sesuatu nanti terjadi lebih mengerikan daripada hari ini. Yang lebih di atas segalanya tentu kita harus takut akan Tuhan ya. Jadi jangan takut dengan apapun juga, gitu ya. Jadi sikapi dengan bijaksana. Ya, terus coba dalami lagi dan kita doa aja semoga yang saya sampaikan ini ya tidak terjadi di waktu kita hidup gitu ya. Apa yang saya khawatirkan, yang saya bagikan ini ya cuma sekedar kekhawatiran saja tapi bukan sesuatu yang pasti terjadi. Ya, kita doa aja Donald Trump ya bijaksana dan bukan seperti yang saya bayangkan. Sebab kalau kau mendengarkan khotbah saya tentang Gog dan Magog 9 tahun lalu, saya berkata Donald Trump berpeluang besar menjadi antikristus. Kok begitu Pak Pendeta? Karena bagi saya sampai sekarang saya nggak berubah. Sudah 20 tahun saya mengimani ini bahwa antikristus itu adalah orang Kristen, bukan orang yang bukan Kristen. Dan antikristus itu adalah Mesias atau juru selamat bagi Israel. Ya. Nah, dengan semua yang saya tafsirkan tadi, Donald Trump berpotensi menjadi juru selamat, menjadi Mesias bagi Israel. Karena dia akan mendamaikan Israel dengan Palestina dan dunia Arab. Selama puluhan tahun mereka berperang, tiba-tiba damai gara-gara Donald Trump. Nah itu makanya berpeluang. Kalau di kitab Nubuatan Daniel, Antikristus itu awalnya menjadi juru selamat bagi Israel. Tapi kemudian akhirnya dia kelihatan belangnya. Dan akhirnya malah punya maksud yang tidak baik buat Israel ya. Nah kita lihat aja apakah nubuat Daniel itu nanti akan tergenapi di zaman periodenya Donald Trump ini. 4 tahun kan gak lama ya. Semoga sih yang kita khawatirkan tidak terjadi. Jadi kalau lewat 4 tahun ini Donald Trump turun atau Donald Trump mati gitu ya, dan tidak terjadi seperti yang saya sampaikan, maka kita masih bisa berharap dunia masih panjang ya. Tapi kalau dalam beberapa tahun ini yang saya sampaikan barusan ini terjadi, Bapak Ibu dan saya harus siap-siap ya. Jadi bisa terus terhubung dengan kami lewat sosial media ini ya. Sehingga Bapak Ibu terus update, follow Instagram kami, TikTok kami, subscribe YouTube kami, jadi member kalau perlu supaya bisa belajar banyak dari saya, dan juga ikuti pertemanan dengan Facebook kami theway.id. Gitu ya saudara ya. Saya rasa itu aja. Saya menyapa lagi Sulung Erlangga, Shalom Pak Pendeta, Andrew Huta Barat, Shalom Pasti, Rapture dulu, kemudian Antikristus muncul. Rapture ini, kalau saya sekarang ini, kalau saya udah mengajar ini di membership YouTube WBSD. Bagi saya Rapture itu nggak penting kapan terjadinya, ya. Tapi yang saya mau pastikan Rapture itu ada. Jadi bisa saja Rapture itu sebelum tribulasi, sebelum Antikristus muncul. Tapi bisa juga Rapture itu terjadi di tengah masa tribulasi, di tengah masa aniaya. Dan juga bisa saja rapture terjadi di akhir dari tribulasi. Jadi saya nggak pentingin lagi tuh ya rapture itu terjadinya kapan. Karena
semua orang yang punya pemahaman rapture terjadi sebelum, sesudah, atau di tengah-tengah itu punya dukungan ayat dan tidak bisa saya abaikan ayat itu gitu ya. Oke, sulung Erlangga, temanya apa nih Pak? Oh tadi, Trump's back. Oke, eh, ya semua tetap ada di kendali Tuhan. Ya lalulan 73, semoga Tuhan menyentuh hati nurani para pemimpin negara dikuasa ya. Oke, oke. Juga Bravo 5 ya, Wahyu 6 ayat 6 pasti ya, secupak gandum sedinar 3 cupak jelai sedinar itu besar kemungkinan akan terjadi ya. Kalau perang ekonomi antara Amerika dan Cina sebagai dua negara adidaya ekonomi itu terjadi benar-benar seperti yang dijanjikan Trump dikenapi, wah ini ngeri Pak ya, ekonomi ya benar-benar akan susah. Makanya kita doa Pak Prabowo ini ya, bisa bijaksana sehingga bagi saya Indonesia itu ya, kalau bagi saya Indonesia itu harus mandiri ya. Jangan tergantung pada produk luar ya. Sebagai pemimpin, saya berharap pemimpin itu bukan cuma ngasih contoh kayak Pak Jokowi seperti pakai sepatu dalam negeri, bukan, nggak mesti begitu doang ya. Harus lebih ada tindakan-tindakan yang lebih luar biasa lagi ya, yang melindungi UMKM, melindungi rakyat kecil ya, memberi makan rakyat kecil, memberikan kesehatan free bagi rakyat kecil, memberikan juga jaminan pendidikan bagi rakyat kecil. Pokoknya Indonesia nih rakyatnya dibikin makmur, dibikin gimana pun supaya bisa maju, sehingga kita akhirnya nggak perlu bergantung pada bangsa lain. Kalau ini terjadi, kita punya pemimpin dalam hal ini 5 tahun ke depan Pak Prabowo bisa buat ini, maka Indonesia di luar nanti secupak gandum sedinar 3 cupak jelai sedinar Wahyu 6 ayat 6 nggak akan kita alami ya. Dan Indonesia akan menjadi negara yang solid, yang kuat, sehingga mereka yang di luar hajar-hajaran, tapi kita akan terus menjadi negara yang maju. Semoga sih begitu ya. Makanya Bapak Ibu kita doakan agar presiden kita diberikan hikmat marifat. Ya. Oke. Kemudian Papi Boy, Om jujur ya, sampai 2026 juga kita sepertinya masih sulit Om. Oh iya, kondisi kita sulit memang ya. Andrew Huta Barat, Wahyu 6:6 berhubungan dengan minyak urapan? Oh enggak. Secupak gandum sedinar 3 cupak jelai sedinar yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Minyak dan anggur itu tidak serta-merta berkaitan dengan minyak urapan ya. Saya sudah bagikan itu dan gara-gara saya bagikan itu saya dipecat sama gereja lama saya. Jadi minyak dan anggur itu bicara mengenai identitas Israel. Israel itu di perjanjian lama dikatakan sebagai minyak, sebagai jaitunnya Tuhan, sebagai anggurnya Tuhan, kebun anggurnya Tuhan. Jadi Wahyu 6 ayat 6 itu artinya terjadi situasi ekonomi yang resesi, orang susah, secupak gandum sedinar, upah orang bekerja sehari itu hanya bisa beli 3 liter gandum ya, secupak gandum sedinar ya. 1 liter gandum itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu upah kerja sehari ya. Jadi let's say kita sekarang upah harian di Jabodetabek misalnya 200.000, misalnya 200.000. Nah 200.000 itu hanya bisa beli 1 liter beras, 1 cupak beras, yang notabene nggak cukup buat dirinya sendiri dan juga nggak cukup buat keluarganya. Jadi situasi ekonomi luar biasa. Terus ada kalimat yang ada minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini kalau kita referensinya perjanjian lama itu Israel. Israel itu disebut minyak jaitunnya Tuhan. Israel itu disebut anggurnya Tuhan. Nah Israel itu memang akan diberkati. Sebagai bangsa pilihan dia akan terlindungi. Seperti Israel dulu melewati masa krisis pangan di zaman Yakub tapi terpelihara di Mesir oleh Yusuf dan seterusnya kan, ya itu terjadi. Jadi Israel memang dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga dunia mengalami resesi ekonomi tapi mereka akan terus terpelihara. Itu tafsiran saya soal hal ini ya. Jadi gitu, tidak berkaitan dengan minyak urapan. Gitu ya saudara ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih buat kebersamaannya. Ya, ada banyak orang yang masih stay ya, 100 lebih orang di TikTok ya. Semoga Bapak Ibu puas dengan apa yang saya sharingkan. Kalau tidak puas, ya apa yang membuatmu puas? Boleh ditanyakan. Dan kalau bisa nanti Rabu depan, apa materi yang Bapak Ibu mau dapatkan dari saya gitu ya. Supaya bisa saya bagikan dan saya siapkan gitu ya. Semoga semua yang sudah ada, karena 100 orang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Tapi saya bersyukur ditemenin. Semoga malam Rabu ini semua diberkati, tidurnya nanti diberkati, dan besok boleh bangun dengan tubuh yang bugar, dan akhirnya dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya akhiri, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Buat malam hari ini kami sudah ngobrol tentang tema yang menarik. Karena hari ini memang itu yang menjadi viral, yakni Donald Trump kembali menjadi presiden Amerika. Meskipun belum resmi, tapi hasil electoral vote atau penghitungan ala Amerika tentang Pilpres,
Donald Trump sudah melampaui angka 270, ya berarti sangat besar kemungkinan dia tidak bisa dikalahkan oleh Kamala Harris dan akan segera terpilih menjadi presiden Amerika berikutnya. Dan yang kusampaikan ini adalah materi yang sebenarnya sudah dibagikan 9 tahun lalu ketika Donald Trump menjadi presiden yang pertama. Dan karena sekarang dia kembali jadi presiden, maka hal yang pernah saya hamba sampaikan 9 tahun lalu menjadi make sense, menjadi masuk akal kembali. Dan doa agar biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya. Kami sih berharap kalau bisa ya apa yang ada dalam pikiran dan hatiku ini tidak terjadi dari hidup kami. Ya. Donald Trump tidak seperti yang hamba-Mu bayangkan, ya, sehingga situasi yang seperti hamba-Mu bayangkan dan dibagikan pada malam ini tidak terjadi. Tapi andai kata terjadi pun, ya biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Sebab kalau kehendak Bapa yang terjadi, apapun itu yang terbaik buat kami. Dan tolong semua hamba-hamba-Mu ini bisa lebih peka kepada diri-Mu, lebih dekat kepadamu, lebih hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga semua yang mengikuti live TikTok ini semakin takut akan Tuhan, di gereja masing-masing semakin melayani, semakin menjadi berkat di sana, semakin bertumbuh di sana. Dan kami meskipun berbeda gereja, berbeda denominasi, berbeda penafsiran, berbeda doktrin, tapi kami sebagai tubuh Kristus bisa saling melengkapi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya terjadi atas setiap kami orang-orang percaya kepadamu. Biarlah lewat program ini juga bisa menjadi pererat, sehingga lewat program ini semua kami yang berasal belakang dari gereja yang berbeda-beda bisa bergandengan tangan untuk menuai ladang yang sudah menguning ini. Berkati Israel, berkati Amerika, berkati Cina, berkati Rusia, berkati Iran, berkati Palestina. Kami memberkati semua negara-negara itu, Bapak. Kami juga memberkati Libanon, memberkati Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Kami juga memberkati bangsa kami, berkati presiden kami. Berikan presiden kami hikmat marifat daripada-Mu sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik buat Indonesia 5 tahun mendatang. Dan kerinduan kami, apa yang kami imani bahwa tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati terjadi. Karena kami anak Tuhan, kami punya kuasa, maka tanah air yang kami injak ini akan menjadi negara yang diberkati luar biasa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi. Sehingga kami benar-benar menjadi negara yang luar biasa diberkati. Dan Indonesia diberkati karena ada anak-anak Tuhan, yakni kami, yang menjadi warga negaranya. Berkati tidur kami, doa kami setiap kami tidur tergenapi firman Tuhan. Orang benar tidurnya pun diberkati. Agar kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang bugar. Tidak lupa kami doa buat Pak Prana yang mamanya Bu Ertina sedang di rumah sakit dan besok akan mengalami operasi pengangkatan tumor di rahimnya. Doa agar semua operasi lancar, tim dokternya diberkati, dipakai Tuhan menjadi kepanjangan Tuhan, memberikan mujizat kesembuhan buat Ibu Ertina sehingga masa putih rambutnya bahagia. Segala sesuatu yang jahat tidak berkuasa tubuhnya dipulihkan Tuhan. Operasi besok berhasil. Dan kami semua juga diberkati. Yang sakit aku doa sembuh dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Dan yang punya masalah apapun, kerinduan mereka, pemulihan rumah tangga, ekonomi, mendapatkan pekerjaan, usaha yang baru, apapun pergumulan mereka, mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari surga, dan mereka akan lebih dari seorang pemenang. Doa agar semua yang sudah bersama, masih stay sekitar 90-an diberkati luar biasa. Bapak Ibu, saya boleh doakan saudara ya. Pak Yosep diberkati, akun Bravo 5, Pak Martop, akun Martop, Pak Prana, Bu Flora, akun Jojo, Jotri, agak God Life ya, diberkati, ada Pak Noel diberkati, ada akun Danshop diberkati, ada Budayanti diberkati, Mabigel diberkati, akun Hance Sambur diberkati, Pak Pain diberkati, akun Ninot diberkati, Pak Mulyono Hutapea diberkati, Pak Bambang Sugiarto diberkati, Eben diberkati, Zia diberkati, Bu Louis C diberkati, akun Ruth 1104 diberkati, Agung MK Sang Maestro diberkati, Sukir diberkati, Hussein Hart diberkati, Heri 71 diberkati, Yongki diberkati, Erwin Sitohang diberkati, Ina diberkati, Andi Coci diberkati, Meliana diberkati, Wahyu Kebaya 2 diberkati, Hani Lipoto diberkati, Lini diberkati, Sofia diberkati, Deki Balboa diberkati, akun Lalulan 73 diberkati, Suharjono Jimantoro diberkati, akun Mojas diberkati, Tisa diberkati, Kuskris diberkati, Men diberkati, PLP diberkati, Bapak Sukimin diberkati, akun user 94 sekian-sekian diberkati, Idatea diberkati, Kusar Parinah diberkati, Juliana diberkati, Sonya Maramis diberkati, Park Luxi diberkati, Rosia diberkati, Erni Rusli diberkati, Ariel diberkati. Kami doa dalam nama Yesus. Karol diberkati, Krido diberkati, username diberkati, Adi Suparman diberkati, Adi Duma diberkati, Margogo diberkati. Hamba juga doa
Asa Iputu diberkati, Velda diberkati, Abah Dedi diberkati. Aku berdoa juga buat Pak Haryadi diberkati, Hiral Manurung diberkati, akun WR Gaming 689 diberkati, Amani Gwen diberkati, Indiana diberkati, akun 1967 diberkati, Susilowati diberkati, Tampu Bolon Vivo diberkati, Ibu Endang diberkati, Henari diberkati, Kunci Sukses diberkati, akun Elisia diberkati, kemudian juga hamba berdoa Andi ND16 diberkati, Novianti Muhtar diberkati, Henari diberkati, Carol diberkati, Ginta 4978 diberkati, Joni Kataveran diberkati, Mora Noah diberkati, Francisca diberkati, Sujana diberkati, Melsuf diberkati, Christina diberkati, Meti diberkati, Andri Cogan diberkati, AGS Pra diberkati, Bokol Ayam Potong diberkati. Hamba berdoa juga buat akun Atawolo, Yontoa, Kali Samuel semua diberkati. Ya, ada Habib juga diberkati, Joke John diberkati, Nur Masyana Marmata diberkati, Agustina Sembiring diberkati, New Cahaya diberkati, Misrina diberkati, Kali Samuel diberkati, Kristanti Mei 395 diberkati, Indra Tutis Pan diberkati, Keniswa Bororisi diberkati, Abdul Muluk diberkati, Nurma Sinima Marta diberkati, Surya Puding diberkati, Li Alim diberkati, User 2266 sekian diberkati, Yolan diberkati, Julius AYMD diberkati, Abian Danis diberkati, Tioneli Sinaga Dilina diberkati, Drik diberkati, Bambang diberkati, Novralina Yunita diberkati, Murianto diberkati, Roslina Simatupang diberkati, Perseverance diberkati, Gembal sekian diberkati, Wina Resta diberkati, Imblu diberkati, Agiato Nova Gian diberkati, Henry diberkati, Ruslin Empo diberkati, Sanca diberkati, ibunya Tita diberkati, Maria Heru Gianti diberkati, Benny Mundung diberkati, Burina diberkati, JJ diberkati, Ruth Menta diberkati, Sudianto diberkati, akun Wati BD 100 diberkati, 100 diberkati, akun Euta Sarti Kasari diberkati, Pemba Asri Jambi diberkati, user 515 sekian diberkati, Assalam diberkati, Pur diberkati, Hari Ban Habin Saran Habin Sapran Pardosi diberkati, akun Suka Banget diberkati, Admin diberkati, Omat Sunarti diberkati, Puma Jos diberkati, Nitnot diberkati, Irma Guntum diberkati, Bunda Warni diberkati, Aries Tofata diberkati, Jeff Bene 87 diberkati, user 303 sekian diberkati, Kristina Hutapia diberkati, Yan Daniel diberkati, Cendana diberkati, Nasi Bakar diberkati, Febri diberkati, Pak Lucy tadi diberkati, Alfian Sasina diberkati, Sudarwati Wati diberkati, Top diberkati, SK diberkati, Armina Panjaitan diberkati, Lusarsman diberkati, Gunawan Wibi diberkati, Salehuddin Din Ratna diberkati, Suritjo diberkati, Omati Meza Omati Mizeifa diberkati, Taurus diberkati, akun Masyub diberkati, ada Bu Umi diberkati, Rahmat diberkati, Rusdi diberkati, Juliana diberkati, Omerli diberkati, Donald Molakalu diberkati, Brenda diberkati, Rahel diberkati, akun BS_021 sekian diberkati, Iya Seni diberkati, Minyak Liter diberkati, Mamiko diberkati, Papi Oben diberkati, Jo Bunwi diberkati, Anci Keban diberkati, David diberkati, Kurdianto diberkati, Hanafi diberkati, Alexander diberkati, Hanci diberkati, Gali diberkati, Batu Ampere diberkati, Pesta Simbolon 273 diberkati, Books Gurem diberkati, akun Celi Tumbayong diberkati, Abednego diberkati, akun F diberkati, Jet For You diberkati, akun Rek diberkati, Irma Guntum diberkati, Gerda diberkati, Halim Syah diberkati, Nani Wid diberkati, Mama Narda diberkati, Supano Kumis diberkati, Snopi diberkati, Clara diberkati, Andrew Tabarat diberkati, Uli 77 diberkati, Yuki Gensiko diberkati, Opa Simon diberkati, Snopi diberkati, Anom Caki diberkati, Florentina diberkati, Junus diberkati, Budiman Halim diberkati, Andri Huta Barat diberkati, dan semuanya Tuhan. Hamba berdoa agar semua diberkati luar biasa. Dan terima kasih Bapak buat kami sudah bersama-sama, dan kami percaya kami semua diberkati dalam kasih Tuhan. Dan terakhir sebelum kami tidur, ampuni salah dosa kami. Ampuni kami kalau kami ada kilaf, ada salah. Kami percaya dosa kami Kau sudah ampuni. Bilur Yesus, darah Yesus sudah mengampuni kami. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami, Penolong kami, Anak Allah yang sudah menebus kami. Dan tubuh roh jiwa kami kembalikan kepada Bapa di surga, sebab Kaulah yang menciptakan kami. Kami berharap Kau pakai kami sungguh menjadi pelayan-Mu. Pakailah kami sesuka-suka-Mu. Dan malam hari ini, sebelum kami tutup program ini, sebelum kami istirahat, kami mau tutup doa ini dengan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, selamat beristirahat. Ya, semoga diberkati. Ada Bu Meliana. Kalau boleh, besok topiknya apa, Pastor? Besok di TikTok Live jam 9 kami beda-beda ya. Jadi besok ada teman kami yang akan rekan kami di The Way yang akan menyampaikan ya materinya. Dan saya besok di hari Kamis itu kebagian jam 7, yakni ada ibadah tengah minggu. Saya lagi mengajar seri pengajaran panjang, sudah sampai seri ke-39, mungkin sampai 200 seri. Saya sedang mengajar, mengeksposisi setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Kenapa? Karena kita orang Kristen. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ironisnya, hampir semua orang Kristen, menurut saya, nggak pernah mempelajari sungguh perkataan dan pengajaran Yesus. Ya, saya nggak pernah dengar ada pendeta, ada gereja yang mengajarkan ini sistematis. Ya, saya sudah berkomitmen, saya sudah berdoa agar diberikan umur paling nggak sampai 2-3 tahun lagi. Kalau abis itu Tuhan mau panggil saya, terserah gitu ya. Saya mau menyelesaikan materi khotbah soal perkataan dan pengajaran Yesus. Semua perkataan dan pengajaran Yesus yang ada di Alkitab, saya mau eksposisi. Dari perkataan pertama ketika dia umur 12 tahun di bait Allah, untuk apa kau cari aku ibu, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku, sampai kalimat Yesus mungkin di kitab Wahyu yang akan kita ekspos nantinya ya. Jadi kalau mau diberkati, mau menjadi orang Kristen yang sejati, bisa ikut besok join ibadah tengah minggu kami hari Kamis jam 7 malam di semua platform media sosial. Bapak Ibu bisa ikuti di TikTok The WBSD, Instagram The WBSD, YouTube The WBSD maupun di Facebook theway.id ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Demikian ya, semoga diberkati semuanya, senang bersama dengan saudara. Dan kalau ada pertanyaan macam-macam nanti boleh langsung ke WhatsApp ya, atau di DM di Instagram kami, atau di Messenger di Facebook kami. Banyak di bio ada semua apa yang bisa Bapak Ibu pakai untuk berkomunikasi dengan saya. Nanti pasti akan saya respon gitu ya. Ya, lalu sekali tentang rumah tangga, suami istri, anak Pak. Oke, ya nanti akan coba kita bahas ya. Oke, demikian ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Kalau bisa istirahat, bersyukur dulu sama Tuhan. Ya, apapun bete-nya hari ini, bawa dalam syukur sehingga tidur kita juga tenang nantinya. Ya, sampai jumpa. Dan doa saya semua dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah namamu. Amin. Sampai jumpa. God bless you.